Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rendra Sedoya dari Digimaya ya. Dan sebelumnya kita membahas soal update Dimension ya selama tahun 2025 gitu ya. Dan ini video part yang kedua nih lanjutannya ya. Nah, sebelumnya kita itu sampai pembahasan soal auto generate video ya, di mana Dimension itu dia bisa ya membuatkan kita video gitu ya dari aset yang kita punya gitu maksudnya ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi eh, update-nya ya, update-nya tentang apa nih ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini contohnya yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Nah, tapi sebelum masuk nih, biar saya nggak lupa ya, saya mau ingatkan kepada teman-teman ya, di Jimaya lagi mengadakan workshop Google Ads Next Gen ya, yang akan kita adakan di Jogja dan Jakarta. Teman-teman bisa kunjungi di website digimaya.com/nextgen gitu ya. Nah, jadi landing page-nya bisa dibaca-baca, di sana ada informasi detailnya ya. Apa namanya? Apa yang teman-teman dapatkan gitu ya, program sertifikasinya juga gitu ya, dan lain-lain gitu. Nah, nanti kalau tertarik langsung saja daftar karena seatnya ini sangat terbatas gitu ya. Jadi biasanya banyak yang nggak kebagian seat karena memang ruangannya terbatas gitu. Jadi kalau memang teman-teman rumahnya di Jogja dan di Jakarta atau mungkin dari luar kota juga banyak yang datang ya, silakan bisa langsung register aja dan beli tiketnya ya, mumpung lagi promo juga. Nah, saya mau kembali lagi ke materi ya. Nah, nah berikutnya adalah tentang channel control ya. Nah, channel control ini ya, jadi kita punya kendali penuh soal di mana iklan tampil, mulai dari YouTube, Discover, Display, sampai Gmail gitu ya. Nanti kedepannya ada juga Maps yang kita sudah bahas sebelumnya gitu ya. Termasuk opsi khusus untuk fokus di YouTube Short ya, atau di InFeed atau di InStream gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita flashback ke Dimension beberapa tahun lalu ya, itu kan kita tidak bisa kontrol ya, pokoknya channel otomatis akan masuk di YouTube, Discover, Gmail, kita tidak bisa memilihnya ya, dan bahkan tidak ada laporannya gitu ya, jadi sangat tidak transparan gitu. Tapi tahun 2025 perubahan besar terjadi gitu ya, channel bisa kita pilih, jadi kita bikin campaign Dimension itu bisa difokuskan untuk YouTube saja. Bahkan mungkin di beberapa campaign kita lihat performance short katakan lebih bagus, misalnya kita bisa fokus di sana. Performance in stream lebih bagus, kita bisa fokus di sana. Performance in feed lebih bagus, kita bisa fokus di sana saja. Ya. Atau di Gmail saja gitu. Karena zaman dulu ya, kalau kita mungkin 10 tahun yang lalu Gmail aja bisa berdiri sendiri dulu ya, tapi lewat dari display gitu. Ada Gmail campaign. Nah, sekarang masuk di pada akhirnya masuk lagi di uh, Dimension ya, dan bisa dipilih sendiri, berdiri sendiri gitu ya. Nah, apalagi nanti ditambah lagi dengan updatean soal maps. Jadi Dimension kedepannya akan lebih lengkap secara inventorinya ya, dan kontrolnya juga akan terus ditambah gitu ya teman-teman. Nah, kemudian berikutnya soal product fits ya, ini mungkin buat teman-teman yang punya katalog atau data produk di Google Merchant Center, itu bisa dihubungkan ke campaign Dimension gitu ya. Nah, jadi kamu bisa memakai produk fit dari Google Merchant Center di Dimension agar iklan YouTube, Discover, dan Gmail jadi etalase produk yang lebih relevan. Nah, tapi si produk itu hanya bisa masuk di 3 channel itu ya. Jadi YouTube bisa masuk, kemudian Discover juga bisa masuk, dan Gmail. Jadi kalau display nggak bisa gitu ya. Jadi memang sudah dari sananya seperti itu. Nah, contohnya ya lihat aja gambar yang ada di sini gitu. Jadi iklan, ini iklan gambar dari Dimension gitu ya. Terus ini kayak apa namanya, si business name-nya gitu ya, atau judulnya, terus description-nya gitu. Nah, lalu di sini katalognya atau gambar-gambar produk ya, yang dia memang ditarik ya dari merchant center, bukan kita upload langsung di campaign gitu. Oke, nah ini fitur yang sangat menarik, tapi mungkin tidak untuk semua orang gitu ya, karena banyak yang beriklan ya tidak menggunakan merchant center lah gitu. Oke, kita lihat lagi yang lainnya ya teman-teman. Nah, terus ada yang disebut sebagai omni channel bidding
gitu ya. Jadi omni-channel smart bidding ya ini ketika sistem bidding ya mengoptimasi gabungan konversi online ya dan offline gitu ya. Online itu ya website purchase, leads, WhatsApp gitu segala macem ya. Dan konversi offline seperti store visit gitu. Jadi intinya adalah omni-channel, istilah omni-channel itu bagaimana si pengiklan itu menggabungkan optimasi biddingnya itu antara sinyal online dan juga offline gitu ya. Katakan misalnya kita bikin conversion gitu ya dan kita gabungkan, kita bikin conversion custom goal gitu ya dan kita gabungkan misalnya WhatsApp di sana dan store visit gitu ya. Nah, lalu itu kita gunakan sebagai conversion goal gitu di dalam campaign setting gitu. Nah, jadi campaign akan mengoptimasi beberapa goals, beberapa conversion action gitu ya katakan atau goals yang menggabungkan antara offline dan online. Itu yang disebut sebagai omni-channel bidding gitu. Jadi ada beberapa kondisi ya Google juga menyarankan seperti itu ya, terutama untuk produk yang purchase journey-nya memang dia dari online ke offline gitu ya. Mungkin orang riset dulu segala macamnya terus dia belinya di offline. Nah, itu disarankan gitu. Tapi mungkin tidak disarankan ya kalau misalnya memang ya fokusnya ya offline online aja gitu misalnya ya. Atau fokusnya dia hanya di offline aja gitu. Jadi tidak ada penggabungan konversi yang terjadi di online dan juga di offline gitu ya gambarannya. Nah, kemudian promotion aset. Nah, ini juga akan ditambah ya. Mungkin sekarang belum roll out di Indonesia ya. Kedepannya kamu bisa menggunakan promotion aset di demand gen. Ya, saat ini ada site link aset aja. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing harusnya ya dengan promotion aset gitu. Karena si aset jenis ini memang sudah ada di search campaign gitu ya. Memang sudah ada sejak lama gitu ya. Tapi itu ya di search campaign. Search campaign kan lengkap banget ya soal aset kan. Nah, tapi demand gen saat ini kan baru site link yang bisa muncul di bawah video yang lagi diputer kan gitu ya. Nah, jadi nanti ke depannya si iklan demand gen kita juga bisa memunculkan promotion aset ya. Tapi kita lihat aja ya, ini masih sekedar bocor halus lah gitu ya. Nanti kita lihat perkembangan seperti apa gitu. Nah, terus juga ada yang namanya checkout link gitu. Jadi for your information juga ya bahwa apa yang saya sampaikan di sini itu belum semuanya itu roll out gitu loh. Jadi ada yang roll out misalnya di US gitu ya, tapi di Indonesia belum gitu. Atau ada yang memang masih beberapa akun aja gitu ya. Jadi beberapa advertiser di luar biasanya gitu, dia sudah dapat nih untuk mencoba fitur beta gitu ya. Lalu dia share gitu, misalnya di komunitas kita dia share ini seperti ini, tapi belum banyak yang dapat gitu ya. Nah, itu yang saya maksud bocor halus tadi gitu. Jadi memang sebagiannya itu masih kita nantikan lah intinya untuk roll out ke semua akun ya. Nah, ini juga checkout link ini menarik juga sebenarnya ya, cuman memang ada batasan juga gitu ya. Jadi checkout link ini ya bikin proses belanja makin mulus ya. Pengguna bisa langsung ke halaman checkout atau menambahkan produk ke keranjang langsung dari iklan gitu. Nah, biasanya kan iklan kita itu klik masuk ke apa? Produk kategori ya, product page, landing page kan gitu ya. Masuk situ. Kalau e-commerce pun dia masuk ke product page, lalu dia add to cart, lalu dia baru register atau initiate checkout dan seterusnya sampai purchase ya. Nah, tapi di sini di fitur checkout link ini dia di bawah di iklannya itu ada 2 tombol gitu. Ada yang visit site untuk melihat product page-nya gitu ya. Tapi ada juga buy now gitu ya. Misalnya buy now itu dia akan masuk langsung ke halaman langsung check out gitu ya. Langsung dia ibaratnya tidak perlu baca description produk segala macamnya gitu ya. Tapi dia langsung memperpendek purchase journey-nya. Udah langsung dia isi ya, dia langsung purchase gitu ya. Langsung bayar. Nah, seperti itu. Tapi fitur ini hanya aktif untuk produk yang dijual di US, Kanada, Great Britain, India, Germany, dan Jepang gitu ya. Jadi memang terbatas ya, tapi kita lihat perkembangannya
kan Google terus berkembang juga ya, bisa saja nanti fitur ini rilis juga di Indonesia gitu teman-teman ya. Nah, ini yang terakhir ya untuk update seputar demand gen ya. Nah, conversion platform comparable. Ini kayaknya tersembunyi nih ya fitur ini ya. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya masuk ke laporan gitu ya, laporan campaign, terus di demand gen gitu ya, terus masuk ke kolom gitu, di modify kolom tuh di bawahnya ada conversion platform comparable. Nah, jadi ini sebenarnya bisa dibilang grup metrik lah ya gitu. Nanti di dalamnya ada metrik-metrik yang berkaitan dengan platform comparable tadi, maksudnya ada dalam kurungnya seperti itu, conversion rate, cost per conversion, semuanya platform comparable. Nah, jadi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah proses hitung datanya untuk ditayangkan ya, tapi dia tidak mengganggu proses algoritma biddingnya. Itu yang harus jadi catatan buat kita ya. Nah, misalnya poin pertama, masuk hitungan view through conversion gitu. Jadi kalau conversion biasa, view through itu nggak masuk ya, jadi dia click through aja, orang klik terus dia konversi gitu ya, baru dihitung konversi gitu. Tapi kalau cuman view tanpa klik, dia kalau conversion biasa dia nggak dihitung gitu. Tapi kalau conversion platform comparable itu dia dihitung. Jadi view through juga masuk conversion gitu ya. Terus juga atribusi dibatasi ke campaign itu saja. Hanya campaign demand gen itu sendiri yang boleh dapat kredit. Nah, ini bicara soal attribution model gitu. Jadi kalau misalnya conversion yang biasa gitu, yang biasa kita lihat kolom conversion, itu dia attribution modelnya itu bukan cuman level segmentasi yang ada di dalam campaign itu sendiri gitu, tapi bisa across ad group gitu ya, across campaign type gitu. Misalnya katakan hari ini ada user lihat iklan demand gen, klik masuk website, exit, terus besoknya search gitu ya. Nah, itu setiap touch point-nya gitu ya, itu akan dapat kredit kan. Nah, tapi kalau untuk conversion platform comparable ini, dia berbeda gitu. Jadi atribusinya fokus di demand gen saja gitu. Paham ya? Seperti itu. Nah, kemudian ini hanya untuk reporting yang saya bilang tadi ya, bukan optimasi. Dia tidak mengaruhi bidding, tidak mempengaruhi ini double ya. Jadi tidak mempengaruhi bidding lah, tidak mempengaruhi optimasi sistem atau algoritma gitu. Kenapa? Karena ya namanya data konversi itu kan dipakai ya sebagai sinyal kuat ya untuk mengoptimalkan si campaign itu sendiri gitu ya, dipakai oleh algoritma gitu. Nah, tapi ini hanya sebatas informasi ya. Kenapa di situ juga ada platform comparable gitu ya, itu sebenarnya Google menyediakan ini untuk memudahkan pengiklan yang beriklan di beragam platform gitu ya. Jadi bukan cuma di Google tapi juga di sosial media, dan ini memang diperuntukkan untuk itu gitu ya. Jadi orang yang menggunakan sosial media dan juga demand gen itu lebih make sense ketika dia coba compare datanya gitu ya. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu ya gambaran besar gitu ya. Nanti kalau di workshop next gen kita akan bahas lebih detail ya. Jadi saya akan mungkin mendemokan gitu, saya tunjukkan di mana menunya di dashboard akun Google Ads-nya gitu ya. Kita coba gitu ya, kita praktekkan. Nah, tapi kalau di sini tidak cukup waktu ya, saya lebih ngasih tahu ya bahwa banyak nih ternyata yang diupdate sama Google yang mungkin teman-teman juga belum tahu, belum pernah denger ya. Dan 2026 tentu saja saya yakin makin banyak lagi update-update dari Google ya. Dan kalau teman-teman tidak ada komunitas bareng kita belajar, wah itu nanti jadi ketinggalan gitu. Jangan sampai kompetitor teman-teman yang ikut belajar di next gen gitu ya, dan teman-teman sendiri tidak mau invest waktu dan tenaga untuk upgrade gitu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa ya di video lanjutannya ya. Besok saya akan upload lagi video tentang update Performance Max. Sampai jumpa. Cuan di Google Ads itu bukan cuma soal jago setting iklan. Karena di era AI, banyak keputusan yang langsung diambil alih oleh AI. Kalau kita nggak paham cara mainnya, ya optimasinya juga bisa asal-asalan kan? Google Ads itu satu sistem, struktur, data, strategi,
dan optimasi itu semuanya bakal saling terhubung. Google Ads Next Gen siap bantu kamu untuk pahami ini semua secara utuh dan relevan. Jangan sampai kehabisan seatnya ya, karena workshop Google Ads Next Gen akan segera hadir di Jogja dan juga di Jakarta. Daftar sekarang juga.